Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Ustadz Purnomo dalam pembelajaran matematika. Untuk pada pertemuan ini, Ustadz akan membahas tentang aritmatika sosial. Ya, mungkin ini adalah pertemuan kedua setelah pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang untung, rugi, penjualan, harga pembelian, dan persentase keuntungan, persentase kerugian. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tentang bunga tunggal, potongan atau diskon, terus bruto, tara, dan neto. Baik, nah sekalian, mari kita mulai pertemuan pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kapan kita untung, kapan kita rugi, kapan kita impas, lalu kita menghitung persentase keuntungan, ya kan? Menghitung persentase kerugian, lalu bagaimana untuk mencari harga beli ketika anak-anak diketahui keuntungan dan harga jualnya. Nah, kita pada pertemuan kali ini kita membahas yang pertama, tujuan pembelajaran kita itu siswa mampu memecahkan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan bunga tunggal, potongan atau diskon, bruto, neto, dan tara. Nah, sekalian yang berbahagia, kira-kira kalian tahu nggak apa itu bunga tunggal, apa itu potongan atau diskon, apa itu bruto, apa itu tara, dan apa itu neto. Nah, ini secara khusus nanti kita akan pelajari ini. Ya, semoga anak-anak bisa mengikuti dengan baik sehingga pembelajaran bisa lebih optimal. Ya, oke, baik anak-anak sekalian yang Bapak tanyakan. Yang pertama terkait tentang bunga tunggal. Nanti pada saat besok di SMA kalian kenal namanya bunga majemuk, ya. Apa itu bunga? Di sini bunga adalah jasa dari pinjaman atau simpanan yang dibayarkan pada akhir jangka waktu yang telah disepakati bersama. Nah, bunga tunggal adalah bunga yang diberikan hanya untuk sejumlah uang yang ditabungkan, sedangkan bunganya tidak berbunga lagi. Nah, kalau kita lihat ini dalam kehidupan sehari-hari atau dalam perbankan, ketika kita nabung, nanti kita akan mendapatkan bunga. Tapi pada saat kita meminjam uang, kita harus membayar bunga kepada bank, sehingga sebagai bentuk jasa yang kita berikan pada saat kita meminjam, dan bank memberikan jasa pada saat kita menyimpan di bank. Nah, ini dalam perbankan itu namanya bunga, ya. Di sini yang akan kita baca adalah bunga tunggal dan bunga majemuk. Nanti bunga majemuk akan anak-anak pelajari pada saat nanti di SMA. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu suku bunga? Suku bunga adalah persentase besarnya bunga. Dalam matematika, suku bunga dilambangkan dengan I dan dirumuskan dengan di situ ada suku bunga itu sama dengan bunga per pinjaman mula-mula dikali dengan 100%. Jadi bunganya berapa, lalu pinjamannya berapa, terus dikali 100%. Nah, ini jadi suku bunga biasanya adalah persentase. Misalkan suku bunganya adalah 9% per tahun atau 10% per tahun. Ada per bulan misalkan 0,5 per bulan, 0,25% per bulan. Nah, jadi suku bunga itu biasanya adalah berupa persen. Nah, anak-anak sekalian yang berbahagia, di dalam penghitungan bunga tunggal kita menggunakan rumus bunga tunggal, ya. Ini rumus umumnya. Rumus umumnya adalah B
sama dengan M dikali T dikali I persen tadi. Ya, B itu bunganya setelah T waktu. Nah, T waktu ini nanti biasanya kan kalau ada yang bisa membuat tahunan atau membuat bulanan. Nah, nanti bisa kita buat itu B sama dengan M, T-nya bisa kita buat bulan dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara misalkan kita buat menjadi T per 100 atau T per 100, mohon maaf, T per 12 atau N per 12. Nah, karena biasanya waktunya itu dibuat per bulan. Ya. Oke, baik. Lalu I persen itu adalah suku bunga dan T itu tadi waktu. Nah, M ini adalah modal besarnya tabungan. Nah, lalu untuk tabungan akhir kita, ya tabungan akhir itu modal awal itu adalah modal akhir adalah modal awal ditambah bunga. Ya, MA adalah modal akhir sama dengan M ditambah B itu modal awal ditambah bunga. Nah, ini ada sedikit contoh. Seorang pedagang meminjam uang sebesar 1.500.000 dengan suku bunga 15% selama per tahun selama 10 bulan. Tentukan cicilan pedagang tersebut setiap bulannya. Nah, cicilannya berapa setiap bulannya? Oke, baik. Yang pertama, besaran pinjaman adalah 1.500.000. Bunganya adalah 15% per tahun. Nah, berarti besarnya bunga di perusahaan tersebut selama 10 10 bulan, yaitu MA 1 juta ditambah 150. Nah, di sini baik, anak-anak, kita lanjutkan. Ada sedikit perbedaan rumus kalau yang di dalam tadi. Ini kalau kita lihat temennya. Nah, sedikit saya ada sedikit perubahan. Kalau misalkan di sini B sama dengan M kali T kali I persen. Ini kalau misalkan bisa kita buat per tahun, ya. Kita buat per tahun. Nah, kan B-nya T-nya di misalkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ini akan mudah dengan ini. Lalu bagaimana kalau misalkan kita dengan ketika kita menggunakan per bulan? Nah, ketika menggunakan per bulan kita bisa manfaatkan rumus yang kedua ini, yaitu B sama dengan N per 12 dikali B per 100 dikali M. N ini adalah banyaknya bulan. Nah, banyak bulan ini menggunakan N per 12. Kenapa 12? Karena maksimal selama 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, di sini B per 100 sebenarnya sama dengan I persen. Cuma ditulis menjadi persen itu kan yang per 100, sehingga bisa kita tulis dengan B per 100. Nah, atau B persen atau I persen sama aja. Nah, Nana sekalian, meninjau lanjut dari soal ini, kalau kita lihat besar pinjamannya adalah 1.500.000, bunganya ada 15% per tahun. Yang ditanyakan dari besarnya bunga yang diberikan bank tersebut selama 10 bulan. Karena dia itu kan pinjam, berarti yang membayar bunga yaitu si pedagang, bukan dari banknya. Nah, rumus yang bisa kita manfaatkan kita gunakan adalah B sama dengan N per 12 dikali B per 100 dikali M. Nih. Nah, coba kita lihat, kita masukkan. N-nya adalah banyak bulan, 10. Ini 10 per 12 dikali 15 per 100 dikali 1.500.000. Hasilnya adalah bunganya adalah 187.000 selama 1 tahun. Nah, sekarang berarti total pembayaran yang harus dibayarkan selama 10 bulan oleh pedagang tersebut adalah MA sama dengan M ditambah B, yaitu apa?
1.500.000 ditambah 187 bunga ini tadi 187. Jadi totalnya adalah 1.687.500. Nah, sekarang yang kedua pertanyaan adalah besaran cicilan yang harus dibayar tiap bulan. Nah, besaran cicilan atau angsuran yang harus dibayar tiap bulan itu adalah modal akhir atau tadi modal akhirnya dibagi dengan berapa bulan dia membayar. Misalkan di sini tadi selama 10 bulan berarti di sini 1.687.500 dibagi 10 karena tadi 10 bulan lah, maka angsuran per bulannya yaitu 168.750. Ini contoh untuk aplikasi dari bunga tunggal. Nah, selanjutnya terkait tentang diskon. Nah, tentunya kalau kalian diskon sudah banyak hafal ya, apa itu diskon. Diskon adalah ilustrasi, ya adalah potongan atau rabat biasanya. Dan contohnya di sini, saat kita pergi ke toko atau minimarket, supermarket, tempat-tempat jualan lainnya, kadang kita menemui tulisan diskon 10%, diskon 20%, diskon 50%, dan seterusnya. Artinya bahwa diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh siapa? Oleh penjual kepada pembeli terhadap suatu barang. Contohnya kalau misalkan ada suatu barang bertuliskan harga 200.000 dengan diskon 15%. Berarti barang tersebut dapatkan potongan berapa? Yaitu kita hitung 15% dari 200.000 itu adalah 30.000. Nah, sekarang harga yang harus dibayarkan oleh pembeli berapa? Yaitu harga yang sebelum didiskon dikurangi harga diskon, yaitu 200.000 dikurangi 30.000, sehingga harga yang harus dibayarkan adalah 170.000 rupiah. Tuh, ini diskon. Sekarang terkait tentang bruto, neto, dan tara. Nah, bruto adalah berat kotor. Berat kotor kalau misalkan ilustrasinya, kalau misalkan tidak ada air mineral gitu ya, air mineral itu bruto itu adalah berat antara air dengan botolnya itu sendiri. Nah, neto itu adalah berat bersihnya. Neto itu adalah airnya, dan tara itu adalah berat botolnya itu, khusus botolnya. Nah, contohnya misalkan suatu kemasan tertulis bruto 350 kg. Nah, berarti bahwa berat snack dengan pembungkusnya adalah 350 kg. Nah, 350 gram bukan kilogram. Neto adalah berat bersih. Nah, neto itu didapat dari mana? Neto dapat dari bruto dikurangi dengan tara. Nah, tadi kan contohnya misalnya dalam sebuah snack tertulis berat neto 300 gram. Nah, ini berarti bahwa berat snack yang ada di dalam wadah tadi itu adalah 300 gram. Dan tara itu adalah berat pembungkus dari snack tersebut tanpa isinya. Jadi tara itu hanya wadahnya tok. Nah, tara dapat dari mana? Bruto dikurangi neto. Jadi misal satu bungkus snack tertulisnya 350 gram, sedangkan netonya 300 gram. Nah, ini berarti bahwa taranya adalah 350 dikurangi dengan 300, jadi 50 gram. Nah, lalu ada biasanya kita kenal dengan persentase neto dan tara. Nah, ada persentasenya berapa. Nah, sekarang kalau kita lihat untuk mengetahui persentase neto itu dapat dari mana? Neto per bruto dikali 100%. Nah, kalau persentase taranya adalah tara per bruto dikali 100%. Contoh di sini, misalkan kalau kita lihat di sini, nomor 1 bruto 50, neto titik-titik, taranya 1. Persentase netonya berapa, persentase taranya berapa.
Ya kan, brutonya sekian, bruto yang belum diketahui, netonya diketahui, tarif diketahui, ini persentase neto dan persentara. Nah sekalian, ini ada 3 soal, misalkan yang B, suatu benda memiliki neto 10 kg dan tara 500 gram. Tentukan bruto benda tersebut. Yang soal nomor 3, suatu benda memiliki bruto 6 kg dan neto 5.500 gram. Tentukan tara benda tersebut. Nah, kita kembalikan lagi dalam pembahasan. Kalau begitu, kalau misalnya di sini brutoan 50, berarti netonya adalah 49. 49 dapat dari mana? 50 dikurangi 1 jadi 49. Nah, persentase netonya adalah berapa? Berarti 49 per 50 dikali 100%, jadi 98%. Kalau taranya yaitu 1 per 50 dikali 100%, jadi 2%. Nah, untuk bruto, nomor 2 ini, kita mengenai nomor 2, netonya kan 28, taranya 2, berarti brutonya 30. Didapat dari mana? 28 ditambah 2. Ya. 28 tambah 2 sama dengan 30. Nah, persentasenya berarti 28 per 30 dikali 100%. Ini, terus taranya, ya, 2 per 30 dikali 100%. Ini sebenarnya kan 93,3%, ini 6,7%. Nah, begitu juga untuk soal yang nomor 3. Nah, ini bisa kita lihat di sini, bawah ini perhitungannya. Nah, lalu contoh yang lain, suatu benda memiliki neto 10 kg dan tara 500 gram. Nah, tentukan brutonya. Nah, sekali lagi anak-anak sekalian, ketika kita mengoperasikan sesuatu, satuannya harus sama. Kalau satuannya tidak sama, maka tidak bisa kita operasikan. Contohnya di sini kan netonya 10 kg, brutonya 500 gram. 500 gram itu setara dengan berapa toh? 500 gram itu setara dengan 0,5 kg. Sehingga brutonya adalah 10 kg ditambah 0,5 kg. Jadi 10,5 kg. Ini brutonya. Ya. Yang nomor 3, suatu benda memiliki bruto 6 kg dan neto 5.500 gram. Nah, tentukan tara benda tersebut. Nah, di sini tara adalah bruto dikurangi neto. Nah, brutonya 6 kg. Nah, kembali lagi 5.500 gram ini harus kita ubah menjadi kilogram. Jadi berapa? 5,5 kg. Maka taranya adalah 6 kg dikurangi 5,5 kg jadi 0,5 kg. Nah, anak sekalian, demikian materi awal atau materi awal terkait tentang bunga tunggal, terus tentang diskon, ada bruto, neto, dan tara. Nah, selanjutnya nanti anak-anak bisa latihan dengan soal-soal latihan yang ada di dalam buku. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.